Mari menonton sampai habis, biar tidak salah paham. Okay, hello guys, welcome back to my channel. Oh my god, after a decade I not make a video. Welcome back to my channel, dan kali ini kita bakalan sharing tentang kita ganti namanya sharing karena sharing is caring, katanya sekarang sih kayak gitu. Jadi kita bakalan sharing tentang apakah otak yang rusak akibat konten negatif dapat diperbaiki seperti semula. But before I will disclaimer, kalau kamu kayak udah merasakan gangguan mental, gangguan kesehatan mental, atau bahkan itu benar-benar mempengaruhi hidup kamu, sebenarnya ini bukan it's not the right video, tapi kayak akan hanya menggambarkan sih kamu tuh harus kemana, tujuan kamu kemana, dan bagaimana. Karena sebenarnya aku bukan ahli di bidang ini, di bidang aku itu adalah di pendidikan kimia, dan itu sangat bertolak agak jauh gitu ya. Jadi aku bakalan memberikan beberapa rekomendasi video nih tentang orang-orang yang ahli di bidangnya, dan beberapa bacaan yang aku bakalan kasih di link deskripsi. Tapi sebelumnya aku bakalan jawab satu pertanyaan, yaitu tentang minyak ikan. Kalau kalian mau beli minyak ikan, aku bakalan kasih linknya di deskripsi, jangan lupa untuk itu. Oke, kita bakalan mulai untuk sharing guys. Sharing is caring. Oke, kita intro dulu aja kali ya. Jadi, manusia ini memiliki berbagai macam bakat yang luar biasa, yang membedakan manusia itu dengan hewan, tumbuhan, dan berbagai macam makhluk hidup lainnya seperti itu. Jadi apa aja sih membedakan manusia itu dengan yang lainnya? Seperti aspek sosial, kemudian aspek moral, distekteri, kemudian intelektual, dan bahasa. Kalau ternyata lalat buah itu memiliki sekitar 100.000 sel aktif, dan bahkan seekor tikus memiliki 5 juta sel aktif, bahkan seekor kera aja memiliki 10 miliar sel aktif, maka manusia pasti memiliki lebih banyak dari itu dong. Kira-kira ada yang tahu manusia memiliki berapa banyak sel aktif? Oke, manusia memiliki sekitar 100 miliar sel aktif, dan kamu tahu berapa kecepatannya? Kecepatannya yaitu 3 miliar per detik. Dan sejak kita lahir, sel-sel itu udah aktif dan membentuk koneksi belajar, atau yang biasa kita sebut dengan sinapsis, dengan kecepatan yang udah aku sebut tadi. Wah, gila banget, Masya Allah. Nah, melalui CT scan kita itu dapat mengetahui ternyata pada usia kita 3 bulan, ukuran kepala manusia itu jauh lebih besar dari anggota badan lainnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa perkembangan otak itu mendahului anggota tubuh lainnya seperti tangan, kaki, dan lainnya. Nah, perkembangan otak ini kan juga dipengaruhi berbagai macam faktor, seperti faktor genetik, kemudian faktor dari luar. Nah, faktor genetik ini seperti apa aja? Seperti rekomendasi dari gen kedua orang tua kita. Dan kalau faktor dari luar itu seperti apa? Seperti apa sih yang kita makan, gizinya seperti apa, misalnya kayak kalsium, asam lemak tertentu seperti DHA, atau fosfor, omega 3, EPA, dan yang dibutuhkan sel-sel otak. Nah, faktor dari luar itu bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi termasuklah stimulus. Stimulusnya dimulai sejak kapan? Bahkan stimulus itu dimulai ketika kita masih berada di dalam perut orang tua kita, seperti ketika ibu jantungnya berdegup, atau lagi marah, atau lagi bernyanyi, atau bahkan lagi baca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Dan itu memberikan stimulus kepada diri kita sejak pertama kita di dalam perut. Dan bahkan sampai saat ini, misalnya aku sebesar ini, segini, dan sampai saat ini aku tuh masih mendapatkan stimulus. Pertanyaannya adalah, stimulus apa yang kita dapatkan? Apakah stimulus itu memberikan dampak negatif kepada kita, atau bahkan stimulus itu memberikan dampak positif terhadap kita? Dan banyak banget nih stimulus yang ternyata memberikan dampak negatif terhadap kita. Nah, pertanyaannya, jika udah diberikan dampak negatif dan itu mempengaruhi otak kita, apakah otak kita itu dapat diperbaiki seperti semula? Seperti rusak akibat benturan, narkotika, film porno, dan lainnya. Nah, atau adakah bukti konkret bahwa perubahan otak atau kerusakan otak itu ternyata dapat mempengaruhi diri kita, mempengaruhi kepribadian kita, bahkan sampai perubahan hidup kita gitu loh, yang signifikan kayak gitu. Nah, oke. Oleh karena itu aku bakalan sharing sedikit aksiden pada tahun 1848. Mungkin ini udah familiar banget.
anak psikologi udah familiar, atau anak-anak kedokteran, atau kalian yang nonton ini udah familiar banget, yaitu tentang Phineas Gage. Oke, Dr. John Harlow, dan kemudian dipelajari secara mendalam oleh Dr. Antonio Damasio yang memberikan bukti ilmiah bagaimana kaitan erat antara otak dengan sikap dan perilaku manusia. Nah, pada 1848, Phineas Gage ini merupakan seseorang lelaki insinyur bangunan usianya 25 tahun yang bekerja untuk perusahaan kereta api, yaitu di Rutland dan Burlington Railroad. Nah, menurut pimpinannya, Gage ini merupakan seseorang yang sangat cermat, kemudian cakap, kemudian efisien, memiliki ketangkasan yang kuat, stamina yang kuat, dan sesuai untuk pekerjaannya, yang kemudian juga membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam pekerjaan seperti itu. Tugas utama Gage pada saat itu adalah membuka jalan baru untuk melintasi Vermont. Nah, karena ada bebukitan dan jalannya itu susah ditembus, akhirnya Gage memutuskan untuk meledakkan jalan tersebut. Ini merupakan hal yang biasa, apalagi Gage itu dianggap udah profesional banget nih di bidangnya, jadi kayak Gage. Jadi ketika dibuat lubang di batu itu, kemudian diisi sama mesiu, seharusnya abis itu diisi pasir, kemudian dikasih sumbu, baru diledakkan. Tapi pada saat itu ketika Gage udah memasukkan mesiu dan dia sedang memegang besi, ketika saat itu ada yang manggil Gage. Orang yang manggil Gage, "Halo Gage." Enggak. Dan itu nggak dijelaskan sih apa kepentingan dia untuk memanggil Gage. Sayangnya ternyata besi itu kena mesiu, akhirnya menyebabkan ledakan, dan kalian bisa lihat di video di sini. Kalau kita lihat secara pikiran kita yang sangat terbatas ini sebagai manusia, mungkin bisa aja Gage itu meninggal pada saat itu. Tapi ternyata Gage masih bisa bertahan dan dia bisa pulang ke rumah dalam waktu 2 bulan. Dan Gage ingat apa yang terjadi sama dia pada saat itu. Dia bisa menceritakan dengan baik apa yang terjadi sama dia pada saat itu. Tapi ternyata perubahan pada Gage itu adalah sikapnya. Sebelum insiden itu, Gage ternyata berbeda sama Gage yang udah itu efisien banget, cakep banget dalam bekerja. Dan ternyata sekarang Gage malah nggak bisa konsentrasi dalam waktu yang lama. Gage juga suka berpindah-pindah tempat pekerjaan. Nah, musibah yang dialami oleh Gage ini kini banyak membuka tabir ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan salah satu contoh atau bukti bahwa pengaruh kerusakan otak itu terhadap sikap atau perilaku kita itu ternyata benar ada, dan sekarang ilmunya udah berkembang banget. Permasalahannya adalah bahwa saat itu Gage tidak tahu bahwa hal itu akan menimpa dirinya. Tetapi bisa aja nih kalian yang mencari video ini ternyata udah tahu apa akibatnya atau dan sebagainya. Pokoknya dalam keadaan yang sadar, tapi tetap memperlakukan hal tersebut atau tetap melakukan hal tersebut, dan kalian mencoba untuk berubah pada saat ini, dan go ahead gitu, kayak teruskan, jangan berhenti untuk berubah, untuk mencoba menjadi yang terbaik lagi gitu. Nah, kalau aku ada baca beberapa jurnal, nanti aku bakalan taruh di link deskripsi, mengatakan bahwa yang pertama, sel syaraf otak itu tidak bertambah lagi jumlahnya setelah lahir, tapi bentukan mielin dan hubungan antara sel syaraf itu terus berlangsung. Nah, diperkirakan jumlah sel syaraf otak orang dewasa mencapai 100 miliar dan ditambah lebih banyak lagi dengan sel glia sehingga mencapai sekitar 1 triliun sel. Nah, setelah lahir, hubungan antar sel syaraf otak itu melalui dendrit itu terus bertambah. Jadi ada hubungan. Itu kalau nggak salah aku kemarin tuh ada videonya, cuman hilang guys. Nanti aku kasih deh supaya ada gambaran bagaimana sih hubungannya, yang akhirnya kalau semakin banyak hubungan itu ternyata mempengaruhi bagaimana cara kecepatan kita berpikir dan sebagainya. Nanti kalau ada aku bakalan masukin. Nah, manusia ini diberikan potensi untuk terus berubah di sepanjang hidupnya. Misalnya kita aku yang sekarang saat ini pengen jadi ini, aku bisa mengusahakan diri aku untuk menjadi seperti itu, seperti aku mau, dan itu merupakan suatu potensi yang dimiliki manusia dan gak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah, ini disebut dengan neuroplastisitas. Nah, ini merupakan kemampuan otak untuk memodifikasi dirinya atau sel saraf dan beradaptasi dengan tantangan yang berasal dari lingkungan. Nah, ternyata apa yang kita inginkan dan sebagainya itu bisa terjadi dan mempengaruhi hidup kita jika itu dilakukan berulang-ulang. Pokoknya dilakukan, mungkin kita bisa
memiliki bayangan lah ya bagaimana kita dapat melakukan, misalnya ketika ada seseorang yang ingin menjadi polisi, dia latihan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak ada faktor luar yang mempengaruhi seperti saingannya banyak atau lainnya, mungkin dia bisa aja menjadi seorang polisi seperti itu. Jacqueline Bluch, dokter ahli bedah saraf ini, mengatakan bahwa otak manusia itu memiliki cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, dia juga mengatakan bahwa ilmuwan itu mengira produksi sel berhenti begitu saja, sehingga menyimpulkan bahwa penyakit saraf seperti Alzheimer, Parkinson, stroke itu tidak dapat disembuhkan. Namun setelah dilakukan penelitian, setidaknya ada 3 lokasi khusus pada otak dewasa yang dapat terus memproduksi sel baru. Oke, sekian video kali ini, dan mungkin aku nggak bisa memberikan kepastian apakah bisa dapat berubah secara pasti atau enggak, tapi dari beberapa jurnal dan pernyataan beberapa dokter itu memiliki kemungkinan untuk bisa berubah. Dan kalian harus banget nih nonton video-video yang aku rekomendasiin, yang linknya ada di deskripsi. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata atau sebagainya, aku mohon banget untuk dibenarkan, maksudnya dikasih tahu yang benarnya gitu. Kalian bisa komen, dan jangan lupa untuk like, share videonya, jangan lupa untuk subscribe. Bye bye. Terima kasih.